Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aca Afifa Wardani, nomor absen 1 dari kelas 11 IPS 3. Jadi di video ini saya akan membahas materi mengenai pengertian pertumbuhan ekonomi. Jadi, pertumbuhan ekonomi adalah meningkatnya kondisi perekonomian yang ditandai dengan meningkatnya produk domestik bruto dari suatu negara atau suatu daerah. Sekian pengertian pertumbuhan ekonomi. Maaf dari kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Rosyana, nomor absen 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori pertumbuhan ekonomi klasik Adam Smith. 4 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yaitu 1. Jumlah penduduk, 2. Persediaan barang-barang modal, 3. Luas tanah dan kekayaan alam, 4. Penerapan teknologi. Dari keempat faktor tersebut, para ahli ekonomi klasik menitik beratkan teorinya pada pertambahan penduduk dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dengan asumsi faktor luas tanah dan penerapan teknologi adalah tetap. Teori pertumbuhan ekonomi klasik tersebut: 1. Pertumbuhan ekonomi tergolong tinggi saat jumlah penduduk masih sedikit. 2. Pertumbuhan ekonomi tergolong tidak berkembang atau stationary saat produktivitas penduduk menurun karena berkurangnya kapasitas produksi sehingga kemakmuran masyarakat dan frekuensi kegiatan ekonomi pun menurun. Adam Smith mengemukakan teori bahwa mekanisme pencapaian tingkat kemakmuran dapat tercapai melalui kekuatan tangan tak terlihat atau invisible hand, yaitu tanpa adanya campur tangan pemerintah, di mana mekanisme pasar akan menjadi alat alokasi sumber daya yang efisien. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Jansa dari kelas 11 IPS 3 absen 3. Kali ini saya akan menjelaskan tentang teori pertumbuhan ekonomi Schumpeter. Peranan pengusaha atau wirausahawan sangat penting dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Itulah salah satu hal yang ditekankan oleh Schumpeter dalam teorinya. Pengusaha akan terus-menerus melakukan inovasi untuk mendapatkan hal baru yang berguna bagi usahanya, dapat meningkatkan keuntungan yang diperoleh. Adapun bentuk-bentuk inovasi yang dilakukan oleh pengusaha antara lain mencari lokasi pasar baru, meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses produksi, dan mencari sumber-sumber bahan mentah. Untuk menjalankan inovasi yang telah ditemukan tentu membutuhkan modal. Pengusaha yang akan meminjam modal tersebut untuk keperluan investasi usahanya. Akibat dari investasi tersebut adalah kenaikan pendapatan nasional yang mendorong peningkatan konsumsi masyarakat. Karena konsumsi meningkat, berarti kapasitas produksi pengusaha pun ikut meningkat dan menimbulkan investasi baru oleh pengusahanya. Ada 2 jenis investasi yang timbul, yaitu sebagai berikut. 1. Investasi otonom. Investasi otonom adalah investasi yang timbul akibat adanya kebutuhan modal untuk keperluan inovasi. 2. Investasi terpengaruh. Investasi terpengaruh adalah investasi yang timbul akibat kenaikan pendapatan nasional yang mendorong terciptanya investasi baru. Menurut Schumpeter, ketika tingkat kemajuan ekonomi semakin tinggi, maka kemungkinan untuk melakukan inovasi semakin terbatas. Sulitnya melakukan inovasi membuat pertumbuhan ekonomi berjalan lambat, hingga akhirnya berhenti pada titik tertentu. Keadaan ini disebut dengan stationary state. Berbeda dengan aliran klasik yang berpendapat bahwa keadaan stationary state adalah terjadi pada saat tingkat pertumbuhan ekonomi rendah. Schumpeter pendapat bahwa keadaan stationary state terjadi pada tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi. Sekian materi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aurelia Vanyazawa, nomor absen 4. Di sini saya akan membacakan materi pertumbuhan ekonomi neoklasik menurut Harold Domar. Harold Domar mengemukakan teorinya pertumbuhan ekonomi secara terpisah. Harold memaparkan teorinya di tahun 1939 pada Economic Journal, sedangkan Domar di tahun 1947
dalam jurnal American Economic Review. Teori Howard Gardner berisi syarat-syarat yang harus dipenuhi suatu negara agar perekonomian dapat berkembang untuk jangka panjang secara mantap. Study growth. Ada 4 asumsi yang digunakan oleh teori dalam menganalisis faktor-faktor pertumbuhan ekonomi sebagai berikut. 1. Barang modal telah digunakan secara penuh. Yang kedua, besarnya tabungan proporsional dengan fluktuasi pendapatan nasional. Yang ketiga, perbandingan antara modal dan hasil produksi adalah tetap. Yang keempat, perekonomian hanya terdiri dari 2 sektor perekonomian tertutup. Investasi yang terjadi pada tahun tertentu akan menyebabkan peningkatan barang modal pada tahun berikutnya. Agar seluruh penambahan barang modal tersebut digunakan secara seluruh, total pengeluaran harus meningkat sebesar penambahan barang modal tersebut. Kenaikan total pengeluaran menyebabkan kenaikan pendapatan nasional (PDB). Seperti yang kita ketahui, pertumbuhan ekonomi terjadi karena adanya peningkatan PDB dari suatu negara atau masyarakat. Oleh karena itu, investasi harus mengalami kenaikan agar tingkat pertumbuhan ekonomi juga mengalami kenaikan. Biar 2 menit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vilayang Safitri, nomor absen 5, kelas 11 IPS 3. Di materi ini saya akan menjelaskan tentang materi teori pertumbuhan ekonomi Solo. Materi ini menjelaskan tentang berdasarkan teori pertumbuhan neoklasik yang dikembangkan oleh Abramovich dan Solo. Pertumbuhan ekonomi ini juga tergantung pada perkembangan faktor-faktor produksi. Berdasarkan teori ini ada 3 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Solo. Yang pertama, pertumbuhan modal, kedua pertumbuhan penduduk, dan ketiga, pertumbuhan teknologi. Dari ketiga faktor di atas, faktor pertumbuhan teknologi dianggap faktor yang paling menentukan pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan faktor yang ada di Amerika Serikat, yaitu 80-90% yang terjadi pada pertengahan abad ke-19 dan ke-20 disebabkan adanya perkembangan teknologi. Sedangkan menurut hasil penelitian, peranan pertumbuhan modal terhadap pertumbuhan ekonomi di beberapa negara maju seperti di Amerika Serikat, negara-negara Eropa Barat, dan Inggris hanya sebesar 25%, 18%, dan 21%. Pada tahun 1950 sampai 1962. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Devina Zara Putri, absen 6 dari 11 IPS 3, ingin menyampaikan materi teori pertumbuhan ekonomi Rostow. Perekonomian tradisional, ciri-ciri suatu perekonomian pada tahap ini adalah: 1. Teknologi yang digunakan dalam kegiatan produksi masih sederhana. 2. Produksi yang dihasilkan rendah sehingga hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sendiri. 3. Kegiatan produksi dilakukan secara tradisional. Rostow membagi proses pembangunan dalam 5 tahap sebagai berikut. 1. Tahap masyarakat tradisional. Masyarakat tradisional memiliki ciri-ciri sebagai berikut. A. Tingkat produksi per kapita dan tingkat produktivitas para pekerja masih sangat terbatas. Sebagai besar sumber daya masyarakat digunakan untuk sektor pertanian. 2. Tahap persyaratan lepas landas. Pada tahap ini dibedakan menjadi 2 ciri, yaitu: A. Tahap yang dicapai oleh negara-negara sampai Eropa, Asia, Timur Tengah, Afrika yang dilakukan dengan merombak masyarakat yang sudah ada. 3. Tahap lepas landas. Ciri-ciri dari tahap lepas landas yaitu berlakunya kenaikan dalam penanaman modal yang produktif dari 5% atau kurang menjadi 10% dari produk nasional neto.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan, nama saya Dewi Andia. Saya dari kelas 11 IPS 3. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perekonomian transisi. Perekonomian Indonesia pada masa transisi pada tanggal 14 dan 15 Mei 1997, nilai tukar baht Thailand terhadap dolar Amerika Serikat mengalami suatu goncangan hebat. Akibat para investor asing mengambil keputusan jual. Apa yang terjadi di Thailand akhirnya merembet ke Indonesia dan beberapa negara asing lainnya. Awal dan krisis keuangan di Asia. Sejak suatu itu, posisi mata uang Indonesia mulai tidak stabil. Menanggapi perkembangan itu, pada bulan Juli 1997, melakukan 4 kali intervensi, yakni memperlebar tentang intervensi. Sekitar bulan September 1997, nilai tukar rupiah yang terus melemah mulai mengguncang perekonomian nasional. Untuk mencegah agar keadaan tidak tambah memburuk, pemerintah Orde Baru mengambil beberapa langkah konkret, di antaranya menunda proyek-proyek senilai Rp 39 triliun dalam upaya mengimbangi keterbatasan anggaran belanja negara yang sangat dipengaruhi oleh perubahan nilai rupiah tersebut. Keadaan sistem ekonomi Indonesia pada masa pemerintah transisi memiliki karakteristik sebagai berikut. 1. Kegoncangan terhadap rupiah terjadi pada pertengahan 1997. Pada saat itu, dari Rp 2.500 menjadi 2.650 per dolar Amerika Serikat. Sejak masa itu, keadaan rupiah menjadi tidak stabil. Krisis rupiah akhirnya menjadi semakin parah dan menjadi krisis ekonomi yang kemudian memunculkan krisis politik terbesar sepanjang sejarah Indonesia. Pada awal pemerintah yang dipimpin oleh Habibie disebut pemerintah reformasi. Namun, ternyata pemerintah baru ini tidak jauh berbeda dengan sebelumnya, sehingga kalangan masyarakat lebih suka menyebutnya sebagai masa transisi karena KKN. Semakin menjadi banyak kerusuhan. Sekian materi yang bisa kami jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erika Sapti Elina, kelas 11 IPS 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang perekonomian lepas landas atau yang disebut dengan the take off. Pada awal tahap ini terjadinya perubahan yang drastis dalam masyarakat seperti revolusi politik, terciptanya kemajuan yang pesat dalam inovasi atau terbukanya pasar-pasar baru. Sebagai akibat dari perubahan-perubahan tersebut secara teratur akan tercipta inovasi-inovasi dan peningkatan investasi. Investasi yang semakin tinggi ini akan mempercepat laju pertumbuhan pendapatan nasional dan melebihi tingkat pertumbuhan penduduk. Dengan demikian, tingkat pendapatan per kapita semakin besar. Masa tiga landas itu berkisar 20-30 tahun. Masyarakat prasyarat lepas landas adalah suatu masa transisi di mana masyarakat mempersiapkan dirinya untuk mencapai pertumbuhan dengan kekuatannya sendiri. Terdapat dua corak, yaitu pertama, tahapan yang dicapai dengan merombak masyarakat tradisional yang ada, Eropa, Asia, Timur Tengah, dan Afrika. Kedua adalah tahapan yang dicapai tanpa merubah masyarakat tradisional yang sudah ada, Amerika, Kanada, Australia. Ciri-ciri terjadinya perubahan yang bersifat multidimensi. 2. Peran sektor pertanian masih besar. 3. Sebagian besar investasi diarahkan untuk prasarana. 4. Perubahan ciri kepemimpinan dengan lahirnya nasionalisme. Rostow mengambil kesimpulan bahwa untuk mencapai tahap tinggal landas, tidak satu sektor ekonomi pun yang baku untuk semua negara yang bisa menciptakan pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, suatu negara tertentu tidak bisa hanya sekedar mencontoh pola perkembangan sektor perekonomian.
Tahap lepas landas. 1. Terjadi perubahan yang drastis atau revolusi. 2. Terciptanya kemajuan yang pesat dalam inovasi dan terbukanya pasar-pasar baru. 3. Berkembangnya sektor industri atau leading sektor seperti tekstil, kendaraan, industri kayu, dan lain-lain. 4. Terjadi peningkatan investasi dari 5% menjadi 10%. 5. Terciptanya kerangka dasar politik, sosial, dan kelembagaan. Sekian penjelasan dari saya tentang perekonomian lepas landas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ersa Amalia Widyasari, kelas 11 IPS 3, nomor absen 9, akan menjelaskan materi tentang perekonomian menuju kedewasaan atau the drive to maturity. Secara umum, perekonomian dunia pada umumnya sudah mencapai tahapan kedewasaan, dikarenakan pada masa ini telah banyak menggunakan teknologi modern yang dimana akan membantu kegiatan produksi yang terjadi pada sebuah negara, yang dimana kemudian akan membentuk sebuah pemimpin baru dalam menggantikan berbagai macam pemimpin, yang dimana berada dalam berbagai sektor, yang dimana akan mengalami kemunduran. Ciri-ciri suatu perekonomian telah mencapai tahap ini adalah sebagai berikut. A. Tenaga kerja yang terlibat pada proses produksi bersifat profesional. B. Berkurangnya peranan dari sektor pertanian, sedangkan sektor industri dan jasa memiliki peranan yang semakin dominan. C. Adanya perubahan di dalam struktur organisasi perusahaan, seperti jabatan manajer sebagai mengambil keputusan tertinggi tidak lagi dipegang oleh pemilik perusahaan, melainkan oleh tenaga profesional yang dipekerjakan oleh perusahaan. D. Timbulnya kesadaran di dalam masyarakat untuk memelihara dan melestarikan lingkungan. Kondisi masyarakat sudah secara efektif menggunakan teknologi modern di hampir semua kegiatan produksi dan kekayaan alam. Sektor pemimpin baru akan bermunculan menggantikan sektor pemimpin yang mengalami kemunduran. Karakteristik non-ekonomi pada tahap menuju kedewasaan. 1. Struktur dan keahlian tenaga kerja berubah. Kepandaian dan keahlian bekerja bertambah tinggi. Sektor industri bertambah penting peranannya. Sektor pertanian menurun peranannya. 2. Sifat kepemimpinan dalam perusahaan mengalami perubahan. Peranan manajer profesional semakin penting dan menggantikan kedudukan pengusaha pemilik. Masyarakat bosan dengan keajaiban yang diciptakan industrialisasi sehingga timbul kritik-kritik. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivan Raditya Wardana, absen 10 dari kelas 11 IPS 3. Kami akan membuat video perekonomian dengan tingkat konsumsi yang tinggi. The X of High Waste Consumption. Ciri-ciri suatu perekonomian telah mencapai tahap ini adalah sebagai berikut. A. Sektor industri telah berjalan dengan baik sehingga tidak ada lagi masalah pada kegiatan produksi. B. Tujuan utama konsumsi masyarakat adalah untuk meningkatkan arti hidup sehingga masyarakat lebih cenderung untuk memenuhi kebutuhan tersier dibanding kebutuhan primer dan sekunder. C. Timbulnya usaha-usaha untuk menciptakan kesejahteraan yang merata. Salah satu caranya adalah dengan menerapkan pajak progresif dan yang bertujuan untuk mentransfer pendapatan dari penduduk kaya ke penduduk miskin. Tingkat konsumsi yang tinggi apakah baik untuk perekonomian? Jawabannya adalah tingkat konsumsi yang tinggi baik untuk perekonomian, karena dengan tingkat konsumsi yang tinggi artinya tingkat pendapatan masyarakat juga tinggi, sehingga pertumbuhan ekonomi juga ikut meningkat. Penjelasan: salah satu ciri pertumbuhan ekonomi adalah dengan meningkatkan konsumsi masyarakat, dan salah satu cara menghitung pendapatan nasional adalah menghitung tingkat konsumsi. Tingkat konsumsi yang tinggi biasanya karena mengikuti tingkat pendapatan semakin tinggi dapat seseorang, maka akan semakin tinggi tingkat konsumsinya. Sekian, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, di sini saya akan membuat video tentang cara mengukur pertumbuhan ekonomi. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Friska Nabila Putri dari 11 IPS 3 absen 11. Cara mengukur pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat diukur dengan membandingkan Gross National Product atau GNP dan Gross Domestic Product atau GDP pada tahun yang sedang berjalan dengan tahun sebelumnya. Bagaimana cara untuk mengukur pertumbuhan perekonomian Indonesia? Salah satu cara untuk mengukur pertumbuhan ekonomi adalah dengan melakukan perhitungan pada pembuatan nasional. Untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi pada setiap tahun, kita akan membandingkan produksi barang dan jasa atau pendapatan nasional tahun yang bersangkutan dengan tahun sebelumnya. Apa saja ukuran pertumbuhan ekonomi? Sedangkan beberapa indikator dari adanya pertumbuhan ekonomi adalah naiknya pendapatan nasional, pendapatan per kapita, jumlah tenaga kerja yang lebih besar dari jumlah pengangguran, serta berkurangnya tingkat kemiskinan. Lalu, pertumbuhan ekonomi menurut Robert Solow berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi adalah rangkaian kegiatan yang bersumber pada 4 faktor utama, yakni manusia, akumulasi modal, teknologi modern, dan hasil output. Dalam teori Neo-Keynes dikenal tokoh Roy F. Harrod dan F. C. Dedamore. Sekian, terima kasih.